Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview kajian yang bertemakan mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Nah, seperti yang telah kita dengar dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yaitu telah dijelaskan ayat yang sering kita bahas pada saat membahas Isra Mi'raj, yaitu surah Al-Isra, terutama ayat yang pertama. Surah Al-Isra disebut juga dengan surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita juga dapat mengetahui sebelum surah Al-Isra itu terdapat surah An-Nahl, surah yang berarti lebah yang menakjubkan, di mana yaitu serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga bisa menghasilkan madu. Nah, madu ini sendiri juga sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu obat bagi seluruh penyakit. Nah, dan kita masuk ke surah Al-Isra, yaitu bisa dijelaskan oleh akal, yaitu yang mana bisa dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Bagaimana perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Perjalanan yang ditempuh ratusan tahun cahaya, namun dicapai hanya dalam waktu semalam. Yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, kemudian kita diikutkan lagi dengan surah yang menggambarkan yaitu sebuah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, bagaimana bisa masuk akal ada orang yang tidur selama 309 tahun? Nah, hal ini hanya dapat dijangkau oleh keyakinan saja. Akan tetapi menurut akal pemikiran manusia itu tidak masuk akal gitu. Akan tetapi jika kita meyakininya, maka kita merasa hal itu bisa terjadi. Kemudian kita dapat mengambil pembelajaran, yaitu jangan kita memandang enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang itu tidak populer di bumi, tetapi terkenal di langit. Dan biasanya ilmu yang paling dalam itu berasal dari orang yang tidak populer. Kembali lagi ke surah Al-Isra tadi, yaitu apabila satu surah diawali dengan subhana, yaitu artinya maha suci. Nah, itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tak bisa dijangkau akal manusia, tapi harus bisa kita yakini gitu. Orang yang berjarak dengan Tuhan tidak mungkin bisa lebih dekat dengan Tuhan. Maka cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu dengan bersujud. Sujudlah kalian supaya kamu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kehusyukan di dalam sholat, hendaknya kita melakukan kehusyukan di dalam berwudu terlebih dahulu. Nah, kita disunahkan untuk menghadap kiblat, tidak makan dan minum, dan tidak berbicara yang tidak penting, dan kita hayati betul apa yang kita lakukan. Salah satu kekuatan air wudu itu mampu membersihkan dan menjernihkan pikiran kita. Air itu bahasa Arabnya ma'a. Itu nanti akan membersihkan pikiran dan hati kita. Salat itu menjanjikan sebuah keheningan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi di sekitarnya. Keberkahan itu ada di sekitar tempat sujud. Oleh karena itu, tempat tersebut juga, yaitu di ruang tamu itu juga, itu adalah diharuskan, akan tetapi tidak diwajibkan, karena di sini juga telah dijelaskan, yaitu di sekitarnya keberkahan itu ada di sekitar tempat sujud. Oleh karena itu, maka permanenkanlah tempat sujud itu.
Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.